Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang malam hari ini sudah ada di samping saya adalah Faifi. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih hadir kembali di Menembus Mata Batin. Iya. Waktu terakhir dari sini pulang nggak ada kejadian aneh-aneh kan? Enggak ya? Mudah-mudahan enggak ya, alhamdulillah ya. Oke, dunia entertainment kan kadang-kadang ya karena persaingan dan lain-lain. Ada juga orang-orang yang menggunakan hal-hal seperti itu untuk mendapatkan tujuannya gitu ya. Pernah ada yang nawarin nggak, Mbak? Pasti. Oh, ya? Pasti ada yang nawarin kayak apa? misalnya pasang susuk atau ada yang dampingin apa segala macam. Cuman kalau saya sih percayanya hanya Allah ya. Jadi saya paling takut untuk pakai gitu karena itu kan hal yang syirik ya. Jadi saya jauhin hal-hal yang kayak gitu. Takutnya nanti tidak diterima ininya. Ya karena kita sering mendengar iya, buat pelaris itu, apa ya gitu. Ya, tapi memang ya. hal-hal yang kayak gitu tuh berarti sudah kayak perjanjian setan. Pasti ada yang harus dibayar ya. Iya. Ya, dan kita nggak pernah tahu apa yang akan harus dibayar. Iya, betul. Baik, Feby terima kasih. Sekali lagi sudah hadir di Menembus Mata Batin. Iya. Mudah-mudahan malam hari ini baik-baik aja ya. Semoga. Nggak seperti yang terakhir waktu itu ada teror di mana-mana. Kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku menjadikan istrinya sebagai tumbal. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Yahya. Selamat malam. Mohon izin, saya datang ke sini tidak mau mengganggu dan tidak mau diganggu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Silakan. Ya. Selamat malam Pak Yahya. Malam. Ya, saya panggil dengan Pak Yahya, Ya. Bapak ya. Ya. Tadi Bapak menyapa para penonton ini kenapa, Pak? Saya mohon izin. Takut di sini ada yang penunggunya ada apa gimana. Saya tidak mau mengganggu dan saya tidak mau diganggu. Bapak merasakan sesuatu? Kayak berinding gitu di luar, dari luar. Waktu sebelum masuk, Pak ya? Jadi memang rasanya Iya. ada kemungkinan bisa diganggu malah. Makanya saya izin dulu, takut diganggu. Baik, mudah-mudahan kita baik-baik aja Iya. semua ya, Pak ya. Boleh diceritakan apa yang terjadi sebenarnya? Saya dulu masih muda. Saya sempat diajak teman karena saya selalu dijauhin teman karena saya orang nggak punya. Karena Setelah itu saya nggak ditemanin kan. Akhirnya teman ada ngajak saya diajak ke tempat orang pintar. Saya itu dimandikan, dibungkus kain kapan, terus di perutnya ditaruhkan pisau dapur gitu. Mandinya dengan air kelapa gading dan bunga. Setelah itu Dimandikan oleh orang pintar itu? ya dimandikan. Bapak dibungkus kain kafannya seluruh tubuh gitu, seluruh badan? Iya, tinggal mukanya aja yang nampak. Yang nampak mukanya aja. Iya, oke. Baik, Iya. lalu? Setelah itu saya selesai. Akhirnya teman-teman saya banyak dekat. Saya bekerja. Jadi mereka itu mendekat saya cuma mau uang saya saja. Oh, tapi yang tadinya nggak ada teman, jadi ada teman karena jadi ada uang gitu? Iya, enggak. Saya bekerja. Iya, Bapak artinya pekerjaannya jadi membaik nih? Pekerjaan saya Jadi membaik. banyak uang, orang-orang uang, yang mendekat. Mendekat, ngajak saya, ya istilahnya dugem lah gitu kan. Happy. Tapi kalau saya sudah habis uang saya ditinggalkan lagi gitu. Nah, makanya saya bilang punya teman kejam-kejam kayak gitu. Setelah itu saya merit, saya pindah ke daerah yang saya nggak tahu. Ternyata itu daerahnya angker. Itu saya di situ tinggal, anak saya baru umur setahun. Itu sakit panas nggak sembuh-sembuh. Siapa, anak atau istri? Anak Sakit? sakit panas.
Tiba-tiba dari atas atap itu jebol internetnya. Anak saya teriak, ada orang kok matanya satu. Itu dari atas yang lubang jatuh itu. Tapi nggak ada barang yang jatuh, cuma pecah aja internetnya. Nah, itu Baik. anak saya, akhirnya saya bawa ke dokter, apa-apa cuma panas biasa. Akhirnya saya kasih fix apa segala macem. Orang-orang bilang, cobalah Pak kasih garam gitu kan. Bilang saya kasih garam, alhamdulillah. Kemana, garam ke anak atau ke rumah? Enggak, di depan pintu Pak. Oke, lalu Akhirnya saya kasih itu, anak saya sembuh, sehat. Nah setelah itu rumah saya seperti diteror, macam kayak dilemparin batu gitu loh. oh, seperti kejadian sebelumnya, cuma lebih sering ini. Terus Dilemparin batu, bledar. Nah istri saya nanya, itu apa? Orang jahat sekarang tunggu aja, kalau memang orang ngelempar batu, kalau hujan bocor, ya kan? Ternyata hujan betulan, nggak bocor-bocor, selalu tiap malam begitu. Nah akhirnya ada teman saya, dia bilang, udah kamu piara angsa aja, nanti kalau ada telurnya busuk kamu simpan gitu. Ya kan, setelah itu saya simpan, meledak lagi. oke, lalu selanjutnya? Selanjutnya itu telurnya pecah terus, meledak terus. Karena di daerah saya itu kan biasanya kalau orang hajat tuh masang mercon. Saya bilang mercon, itu mercon. Enggak kok, aku dengar di dalam rumah kok, gitu kan. Nah, cobalah cari-cari, bau busuk kan. Ternyata telur itu yang pecah. Setelah itu kejadian, apa yang terjadi, Pak? Tiba-tiba istri saya tangannya biru sininya, ungu, bukan biru lagi, ungu. Itu dia, saya bawa ke dokter, semua nggak ada. Jadi cara medis nggak ada. gitu ya? Saya pikir kan kejetit gitu kan, sampai diobatin pakai lintah, disedot darahnya, itu enak dia bilang. Tapi setelah itu sakit lagi. Baik. Menurut Bapak ini ada kaitannya dengan ritual yang pertama kali pernah Bapak lakukan? Saya juga nggak tahu. Oke, kalau gitu tujuannya datang ke sini untuk apa? Saya datang ke sini, saya mau menyerahkan semua yang dikasih sama teman saya untuk jaga-jaga diri saya. Jimat. Seperti wapak-wapak gitu. Baik, mudah-mudahan setelah diserahkan jimat-jimatnya, hidup Bapak bisa lebih tenang tanpa hal-hal mistis ya Pak ya. Kita akan segera ngajak Pak Yahya untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yahya mendiami nomor rumah 65 dengan tanggal lahir 18 Oktober 1959. Sosok yang memiliki firasat yang kuat dan mudah sekali tersinggung. Dari mata batin saya, ia rela melakukan apa saja demi keinginannya untuk terpenuhi. Ambisinya yang kuat demi meraih kesuksesan, ia melakukan dengan cara yang tidak biasa. Ilmu hitam dan sebuah perjanjian harus ia lakukan. Entah kenapa, sosok Yahya melanggar perjanjian tersebut, sehingga mengakibatkan keluarganya celaka. Saya melihat banyak sekali makhluk halus di tubuh Yahya. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Halo Roy. Halo Mbak Fafi. Saya minta tolong Mbak Fafi untuk bacain data-data partisipan kita. Ini tanggal lahirnya, di bulannya, ada tahunnya, dan nomor rumahnya. Nama samarannya Yahya. Dia lahir tanggal 18 bulan 10 tahun 1959. Alamat rumahnya di nomor 65.
semua ada berkaitan Kak. Oh wow, iya semua ada kaitannya. Oke, baik. Pak Yahya ini dia pernah berguru mendapatkan jimat karena alasannya untuk usaha perekonomiannya supaya membaik dan mendapatkan teman. Karena dulu dia sering dilecehkan, sering dihina karena faktor ekonomi. Nah, tapi setelah itu ada kejadian-kejadian yang ya kayak semacam sudah punya uang, jadi sering bersenang-senang, jadi lupa gitu. Teman-teman memang mendekat, tapi begitu uang habis mereka menjauh. Oke. Sampai akhirnya Pak Yahya pindah, lalu menikah dengan seorang, sudah punya anak 1 tahun, tapi banyak kejadian-kejadian aneh di rumahnya. Seperti ada orang yang ngelempar dari Ethernetnya, terus anaknya sempat sakit, terus istrinya juga sempat sakit. Makanya malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin mau menyerahkan semua jimatnya supaya punya hidup yang normal. Cuman Tujuannya ada, bagus ya. ya tujuannya bagus, cuman satu yang janggal buat aku. Nah kan katanya istrinya buat tumbal ya, meninggalnya seperti apa? Istri masih ada kan Pak? Udah meninggal. Udah meninggal. Meninggal. Kejatuhan itu kan, kejatuhan Ethernet atau asbes itu ya. Iya, samping. Meninggalnya kenapa? Dia lagi nonton, anak saya tidur di depan, jatuh dari atas, tapi nggak ada yang jatuh, nggak ada batu gitu. Nah, anak saya nengok ke atas itu, ada orang katanya matanya 1, nangis dia. Saya pengen manggil arwah istri kamu sekarang. Apakah kamu tahu data-data yang lengkap? Tahu. Namanya siapa? Tanggal lahirnya? Tanggal 13 Maret 13 Maret 61. 1961. Meninggal 2 bulan yang lalu. Tahun 2017. 2 2 tahun tahun. yang 2 lalu. tahun yang lalu udah meninggal. Oke, baik. Tahun 2017 meninggal. Anak tapi masih sehat Alhamdulillah. sama bapak sekarang. Iya. Ya. Adakah barang-barang yang berkaitan dengan yang Pak Yahya bawa sekarang, atau entah itu cincin, Nggak entah ada. itu Ada Leontin. boleh saya lihat kan? Saya suka suasana Leontin. hari ini. Are you sure, Roy? Ya. Ini harus nggak boleh pakai glove. Boleh lihat nggak? Saya cuma bisa pesen ya. Di daerah sana itu serem banget di belakangnya. Iya betul. Jadi saya ngerasa ini si Pak Yahya ini jadi pusat perhatian para makhluk astral. Jadi yang dari sana nih ya penontonnya, aku agak punya firasat jelek gitu. Jadinya takutnya ada semacam apa namanya kesurupan dan segala macam. Saya lihat lingkungannya dari nama-nama tersebut dan dari badannya Pak Yahya. Di kepala saya tercatat gang mayat. Gang mayat. Gang mayat. Gang mayat. Itu apa Pak? Kang, jalan mau ke rumah saya. Mau ke rumah bapak? Saya lihat gapura. Iya betul. Betul. Dan sebelum masuk gapura tersebut ada tulisan gang mayat. Saya melihat di sini gang mayat. Kenapa bisa jadi gang mayat? Karena di sini banyak orang-orang yang meninggal, jenazahnya dibuang di situ dan jadi mayat berserakan. Itu dekat rumahnya. Iya. Bener Pak. Iya. Saya sering Kenapa ketemu. pindah ke situ, Pak? Saya sering ketemu. Kalau pagi mau berangkat kantor pasti ketemu. Saya berangkat kerja ngelihat. Teman saya nggak Setan. peduli. Tapi kamu nggak peduli ya? Nggak peduli. Saya pikir daripada terganggu kerja saya, kalau saya ini kan pasti pertanyaan polisi kan. Saya karena udah biasa saya cuekin. Ini Leontin istrinya. Iya. Tapi kamu pakai sampai sekarang. Iya. Pak Yahya. Berarti cintanya benar-benar murni dan abadi ya. Iya. Kalau seandainya saya bisa nih hari ini mencoba untuk menangkap apa isi hatinya dan apa yang dipesankan, mungkin bagus juga. Ini Leontin istrinya. Iya. Tapi kamu pakai sampai sekarang. Iya. Pak Yahya.
Berarti cintanya benar-benar murni dan abadi ya. Kalau seandainya saya bisa nih hari ini mencoba untuk menangkap apa isi hatinya dan apa yang dipesankan, mungkin bagus juga. Kejadiannya jam 23 kah? Malam. 23 malam. Sewaktu meninggal, saya mohon maaf ya, saya harus korek ini. Takutnya kamu gak nyaman, Pak Yahya. Pada saat dia meninggal, dia tidak tahu bahwa dirinya meninggal pada saat itu. Saya masih ngerasa dia masih merasa dia masih hidup. Tetapi dia berkomunikasi dengan orang lain, tapi kok dicuekin. Dan dia belum tahu kalau dia meninggal pada kala itu setahun yang lalu, yang setahun selama itu kan penontonnya jadi ini. Saya udah pesen kan dari awal. Lihat ya. Itu siapa, Roy? Itu apa? Kita take out ya, biar nggak bahaya. Tapi dia di take out aja, nggak apa-apa, nggak perlu diapain. Kenapa, Bay? Di take out aja, nggak Di perlu take out diapain. aja. Tolong di take out aja. Up kan? Baik-baik ya, nak. Enggak, terus. Langsung dikeluarin aja. Bentar ya, Pak ya. Silakan. Itu tadi apa, Roy? Apanya? Yang masuk ke dalam badan penonton kita, apa yang Istrinya atau menunggu, siapa atau ya? istrinya atau siapa? Tidak, bukan istrinya. Itu adalah yang saya bilang tadi. Di sini Yang sekarang nunggu di studio ini. hari ini auranya berbeda banget. Pantesan. Di sini. Tadi Pak Yahya waktu masuk pertama kali dia nggak langsung duduk tapi minta izin sama penonton sama ke semua Semuanya seolah-olah yang ada ada di di sini supaya nggak diganggu dan nggak merasa terganggu. Iya benar. Permisi gitu. Permisi. Istri Pak Yaya rambutnya pendek ya. Iya betul. Pak Yaya, istrinya sudah terdeteksi di sini. Saya merasakan dia sedih telah meninggal, tapi dia tidak mau diungkit-ungkit. Apa itu artinya? Ini bahasa saya sudah saya transkrip ya. Maksud saya bahasa saya, ini bahasa saya, tapi saya nangkepnya itu. Dan dia sekarang sudah menyadari kalau dia udah meninggal. Tugasnya sekarang adalah melanjutkan kehidupan kalian sendiri. Mas Yahya. Itu apa, Roy? Saya ngelihat jin-jin yang di daerah belakang tuh nggak suka sama dia. Nggak suka kita melakukan ritual ini. Mau diterusin atau di stop aja? Saya terusin. Saya mau mengungkap segalanya untuk Pak Yahya. Karena sampai sekarang kematiannya sudah dari 2017 sampai 19. Dia masih penasaran Pak Yahya. Aduh. Tuh kan banyak sekali nih. Kayak gini. Garam dong, garam. Ya. Garam dong. Aduh. Terus gimana, Roy? Pak Yahya jangan panik ya. Sebentar, Pak. Setiap kali saya bacain ini, selalu muncul ya yang enggak. Ada yang masuk, bisa tolong lagi dong, Pak. Tolong. Ini mau di cleansing dulu, kan? Iya, saya cleansing dulu pakai garam lalu saya. Terus aduh kasihan banget nih. Iya, yang ini. Ada garam nggak? Garam. Kasihan lo ini. Kita take out aja ya, biar tidak mengganggu. Oke. Soalnya Ya udah. kerauhan itu menular. Oh, bisa malah kemana-mana ya? Iya. Makanya ini kita harus hindarin. Teman-teman Dari tadi saling ini saya ngertiin ya, bilang saling makanya jagain. bolak-balik. Ini yang Pak Yahya tunggu dulu, Pak. Ini di take out juga. Serem sih. Ini yang masuk ke dalam penonton kita jin yang di sini tapi. Iya, jenis sini sebenarnya. Kenapa dia tadi mau coba nyerang Pak Yahya?
Iya, memang Pak Yaya jadi pusat perhatian si Bay dari awal. Karena mungkin dia pernah punya jimat dan lain-lain. Sempat punya, tetapi tidak sampai gimana. Pak Yaya dulu pernah belajar sesuatu itu. Iya. Ya udah, berarti memang ada sebab dan akibat ya. Itu yang justru malah menarik perhatian makhluk-makhluk lain ya. Betul. Satu lagi. Tolong. Satu lagi. Tolong Pak Security, boleh tolong. Apakah saya masih boleh melanjutkan terus pembacaan ini kah? Tapi kalau misalnya dibaca lagi, penonton kita akan ada yang kerasukan lagi nggak, Roy? Mudah-mudahan sih. Hah? Hah? Ya nggak kuat langsung Kuat. unjuk tangan deh, nggak usah. Nanti takutnya kerja bolak-balik. Kuat, Bu. Bener ya? Gila ya, Oke. sampai Yang kayak lain? gitu. Oke. Ini mau diterusin dibacain, Roy? Iya, tergantung Pak Yaya. Pak Yaya masih mau bersedia. dengar. Iya. Ini mau dilanjutkan atau tidak? Silakan. Hah? Silakan aja. Lanjut. Oke, baik. Iya. Rambut istri Pak Yaya rambutnya pendek. Iya. Kemudian saya ngelihat di Makasih, Mas. kesehariannya pakai daster warna kuning. Iya. Dan saya merasa dia itu kangen banget sama Pak Yaya, tapi dunianya sudah berbeda. Iya. Saya lihat ada makanan khusus yang dia favorit sama kamu, bukan? Iya. Kuah apa itu namanya? Macam saya tuh arsik Jamaah. Kalau orang Sumatera bilang itu arsik. Kuah arsik. Enggak, iya itu ikan mas yang dikasih kuah itu. Arsik namanya. Itu kalian suka makan? Kan? Iya, itu kesukaan saya. Dia berusaha membuktikan kepada saya, sang istri, kalau memang ini istrinya dia benar-benar itu bukan jin yang menyamar. Gitu. Iya, Jadi apa dia ya? sampai makanannya aja dia sebutin kuah ikannya ada arsik gitu. Iya, berarti memang bener-bener nyata banget pesan yang disampaikan ya, Roy. Betul. Tadi sempat bilang anaknya memang janji sesuatu, Nazar. Iya, sama saya sama istri saya gitu. Jadi anaknya janji sama Pak Yahya dan istri. Iya. Apa janjinya, Pak? Ayah, mama. Kalau aku jadi perwira, aku minta dilantik sama ayah mama. Sampai mama harus pakaian yang cantik. Ayah kan cuma pakai jas seragamnya. Lu mama mesti cantik sampai mamahnya itu kan mama pesan dari luar negeri. Pas meninggal itu pesanannya baru sampai dari Hong Kong. Dia pesan di Hong Kong itu tas sama baju untuk pasangan saya. Iya loh, sedih loh baik kalau saya bisa buka otak saya pakai kayak semacam Google Brain saya buka kasih ke Bayu atau ke Bapak itu. Saya rasa sedih tuh. Iya. Saya rasa ini akan tambah sedih jika saya lanjutkan dan Iya. baik saya kembalikan. Ada satu request buat Bapak. Iya. Saya ingin sekali tahu bagaimana sih reka adegan pada saat waktu pas zamannya ilmu. Ini minum dulu. Iya, makasih. Saya sangat prihatin sama Pak Yahya. Semoga itu ya. Iya pasti Iya. sedih karena ya anaknya udah punya janji membanggakan bapak ibunya gitu ya. Itu saya yakin istri Pak Yahya sekarang bangga sekali melihat Iya, dan mengetahui istri Pak anaknya Yahya mungkin sudah di sana heaven. ya. Di tempat yang Iya. terbaik. Itu pas mayatnya di rumah, itu barangnya sampai dari Hong Kong. Dia pesan online dari Hong Kong. Pesan online dari Hong Kong apa tuh? Mau tas sama baju. Oh, oke. Untuk? Baik. Untuk anaknya. Untuk anaknya. Dia masuk angkatan. Jadi katanya begitu anaknya janji begitu udah dilantik jadi perwira dia mau ayah ibunya yang dampingin. Saya mau ayah pakai ini, ibu pakai ini. Jadi dipesan Jadi dari pesan luar dari segala jauh-jauh macam. hari.
Pak Yahya, saya mendengar bisikan dari teman-teman gaib saya dan saya mencium bau nggak enak. Saya mencium ada bau pisau. 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 Keris. Ya, keris atau pisau. Keris atau kecil ada di benda belakang. tajam. Ada. Kamu ini ya, Pak Yahya ini melakukan satu ilmu yang bisa tahan pisau. Iya. Gitu. Boleh saya lihat nggak? Pisau Saya ambil ke golok daging. Hah? Sebentar. Ini Bapak punya ilmu kebal gitu? enggak. Tapi kenapa ya, di otak saya mencium ini bau ya. Baunya mulai kerasa lagi nih, bau siluman. Ada pisau, golok atau keris benda tajam yang sempat Mas Yahya lakukan. Dulu memang saya itu waktu belajar itu, waktu saya dibilang bungkus pengen air kapan, kain kapan itu, waktu dimandikan saya itu di sininya taruh pisau. Untuk Iya, ritual. jadi waktu pertama kali melakukan ritual, Pak Yahya ini dibungkus dengan kain kafan seperti layaknya pocong yang cuma mukanya kebuka. Dia dimandiin, tapi ada pisau yang memang ditaruh dalam perutnya. Bukan Itu kayak mungkin- gini-gini gitu. Enggak. Oke. Itu yang kamu lihat kali ya? Iya, ada iya. kaitan dengan pisau Iya. itu. Yang kedua kalinya, karena saya di kantor selalu difitnah terus, nah teman saya ngajak lagi ke orang pintar. Diajak itu saya dikasih itu apa pisau dapur gitu, dibakar sampai merah, ditempel di lidah saya. Nggak apa-apa? Supaya Itu untuk apa ya? Supaya apa? Saya juga nggak tahu Tapi ada jimat yang dikasih ke Bapak tadi. dari mana. Nggak tahu, ada jimat nggak yang Bapak pegang? Ada saya di belakang. Saya bawa itu semua. Boleh saya lihat gak jimatnya? Saya bawa. Ya. Di sini. Silakan. Gimana, Bay, menurut kamu first impression tentang Mas Yahya? Mas Yahya kelihatan orang baik sebenarnya, cintai keluarganya, tapi sayangnya dia cara mencintai keluarganya dengan cara yang salah ya. Saya nggak yakin dia cuma 2 kali datang ke. Iya, saya sama juga, saya merasakan. ngeliat itu juga ya? Iya, bolak-balik. Silakan. Dibuka. Ini boleh dipakai lagi. Ya boleh, silakan. Itu barang kenang-kenangan dari istri kan ya Pak? Iya. Dikantongin aja dulu. Ini apa aja Pak? Ini sabuk. Ini sabuk. Dua-duanya sabuk. 3. Oh 3, oke. Terus ada isim-isim gini. 2. Itu isinya apa? Apa? Yang ini. Ini Dia nggak ngerti saya. nggak pernah dibuka ya? Nggak pernah saya Lalu? buka. Nah, sama Dikasih, ini. Pak. Dikasih atau Dan di gimana? rumah juga ketemu ini seperti ular. Tali tapi seperti ular. Tadi pertanyaannya apa Mbak? Iya. Ini dikasih atau Bapak Sumedi ada ini atau Dikasih. Dititipin sama teman. Pegang ini biar kamu selamat di daerah situ. Ya ada nggak? Saya sempat mendengar bahwa Mas Yahya ini ingin menyerahkan semua barang-barang yang ada di dirinya kan? Iya. Berarti ini udah semuanya satu paket komplit, Iya. udah harus disita berarti, bener Iya, kan? betul. Seperti Iya. itu. Iya. Iya. Jadi udah nggak ada embel-embel magis lagi. Kalau ini disita ada efeknya nggak buat Pak Yahya? Saya rasa tidak ada efeknya buat Pak Yahya sama sekali. Dia jadi orang biasa kok. Cuma saya Mas Roy, maaf. Ya. Itu kayaknya di punggung saya ini berat gitu. Apa sorry? Di punggung Di saya punggungnya kayak berat. Oh, Bapak ini sebenarnya beratnya gara-gara ini apa namanya kesehatannya kurang terjaga. Iya. Karena sepeninggal dia mengalami penurunan kondisi fisik karena fisik dan fisik jiwa dan psikisnya terganggu karena kepikiran terus tentang tentang istrinya yang sudah meninggal. Terbukti dengan dia memakai kalungnya,
mengalami penurunan kondisi fisik karena fisik dan fisik, jiwa dan psikisnya terganggu karena kepikiran terus tentang tentang istrinya yang sudah meninggal. Terbukti dengan dia memakai kalungnya, gitu. Terbukti masih ada barang, ya gitu deh, masih memori yang tidak bisa Masih terlupakan. terus yang ingetin dia. Makanya kalau menurut saya tuh kayaknya sepertinya masih ada di rumah gitu. Oh, sosok arwah. Tapi Bapak sendiri udah ikhlas ya? Saya udah ikhlas. Anak saya juga kadang, ya aku di WA mama. Apa? Allah Akbar, astagfirullahaladzim. Ini kalau energinya Pak Yahya semakin lemah, semakin kayak ada ini di kanan kirinya gitu, bahunya Kasihan berat. penontonnya. Perlu kita harus bantu Pak Yahya untuk kasih energi positif nggak sih, mungkin dari Iya Mbak Fafi, kamu kan sebagai seorang perempuan yang positif nih, bukan perempuan, wanita. Kalau jadi ada cewek, gadis, wanita. Nah kamu kan sebagai wanita dewasa yang baik hati dan positif. Coba deh pegang punggungnya Pak Yahya, kasih energi. Kamu yang transfer? No, tapi ini kamu baik-baik aja kan, aman ya buat Pak Yahyanya, jangan buat Five juga. aman. Jangan gitu dong, Roy. Kan. Mungkin bisa dirasain dan dikasih nasihat apa yang mau disampaikan sebagai seorang wanita. Monggo. Oh, sambil menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Yahya, tolong diikhlaskan semuanya. Iya, Kematian adalah takdir yang tidak bisa dirubah. iya Mbak. Saya nggak yakin Mbak, karena yang sakit saya, istri saya nggak sakit. Yang terpenting adalah bertaubat, taubat nasuha atas segala yang Bapak pernah lakukan di masa lalu. Dan memohon ampun supaya istrinya mendapatkan tempat yang terbaik. Iya, saya Istrinya penasaran. ada di samping Mbak Five sekarang. Jangan panik, jangan panik. Jangan panik, jangan bergerak. Rambutnya pendek persis. Iya. Yang sakit saya, makanya nggak percaya kalau dibilang dia meninggal. Semua orang Daster nggak percaya. kesayangan dia waktu itu kamu tahu kan warna kuning kembang-kembang. Iya, masih saya simpan, disimpan Ya, anak saya. Iya itu. Itu. Kembang-kembang itu kesukaan dia. Kainnya. Nah itu di sampingnya Mbak Five tepat. Dia kayak gini loh. Kayak gini loh. Apa sih? Mau menyentuh, Kayak gini tapi akan touch you. tapi nggak bisa karena ininya beda gitu Iya. dunianya. Iya. Iya. Pucat banget mukanya. Iya, Sampai biru gitu kenapa sih? nggak tahu. Bibirnya sampai biru. Nggak tahu. Itulah makanya orang nggak percaya kalau dibilang meninggal, dikabarin meninggal nggak percaya karena yang sakit saya. Iya karena ini musibah kali ya. Nggak tahu. Itulah masalah. Saya mau tahu itu kenapa. Makanya anak saya tadinya. Gimana kalau misalnya nggak usah tahu, tapi kamu nasehatin istri kamu supaya bisa bahagia di alam sana. Mau nggak? Karena ini bukan jalan satu-satunya kalau kamu pengen tahu terus. Istrinya kapan naik-naiknya, maksud saya menuju level berikutnya. Gitu. Saya minta Supaya kursi satu lagi berarti. ibu juga tenang dan Sama lancar lupa langkahnya Iya. ke alam yang seharusnya. Saya pengen. Kau mau Pak Yahya menyampaikan Aduh, sesuatu? mati gue. Kenapa, Kak? Ada yang lewat. Astagfirullahaladzim. Ini bukan istri nih yang kali ini. Ini beda lagi, Roy. Roy, apa yang lewat, Roy? Tadi putih-putih lewat di sini. Dari jarak pandang kita kalau ke sini kan tahu ya. Itu baik. siapa? Saya tidak tahu, hanya cuma sekelebat kain putih. Bukan istrinya Pak Yahya. Kan dia pakai kaos warna kuning-kuning kembang-kembang. Iya. Itu selalu dibawa sama anak saya. Tuh, Simpan, simpan. digantungin aja. Digantungin. Tapi kalau dia rindu, dia bawa itu untuk selimut dia. Iya. Sebenarnya ada antara sedih, serem, Dia
sama kasiannya dia nggak bisa. Dia kalau mau pergi ke tempat yang jauh di sana dia selalu nengok ke kamu. Itu kasian. Seremnya, ini serem karena iya. Sudah Karena udah di alam yang berbeda. Berbeda, apalagi kalau misalnya bajunya dipegang-pegang, tiba-tiba ada yang nyamar. Aduh. Iya, makanya selalu digantung di kamar. Pak Yahya, kalau almarhum, Iya. beliau masih ada, sebenarnya masih ada pesan yang mau disampaikan ya? Saya masih. Oke, boleh nggak Roy? Pak Yahya ngeluarin apa yang mungkin harus disampaikan, mumpung kamu juga merasakan kehadiran sang istri. Betul. Mbak Fevi boleh bantu lagi nggak duduk di sini, ditutup gitu, jadi emang seolah-olah emang lagi ngomong sama istrinya gitu. Boleh. Gitu. Siap. Boleh ya? Mbak diem aja di sini, biar dia juga dapat visualnya apa yang mau disampaikan buat almarhum istrinya. Asal jadi Yang ngomong masukan siapa? ya. Hah? Asal Kamu jadi- Jangan fokus, dong. Mbak. Ya, Jangan. silakan monggo. Kenapa harus Jangan gue sih? kemasukan. Ya, karena masalah istrinya kan perempuan, Mbak. Iya benar. Aduh. Kain Bantu ya, hitam Mbak ya. dan Nggak apa-apa ya. dupa yang banyak. Oh harus minum. Iya. Oke. Ini agak hoodie-nya dimaju biar nunduk, biar nggak dipakai. Biar agak nunduk gitu. Nanti Bapak Where's the- bisa langsung sampaikan apa yang mau disampaikan ke istri Bapak. Bapak bayangkan yang di depan Bapak ini memang istri Bapak, Ibu. Ya. Mumpung ada di sini, selama ini mungkin ada yang belum sempat tersampaikan, Bapak omongin semuanya. Ya, biar Bapak punya hidup yang lebih tenang. Panggil yang arwah udah. Aku mau jujur tapi takut kamu sedih lagi Pak ya. Enggak apa-apa maksudnya. Dia tuh nggak tenang gara-gara setiap malam diinin terus. Iya. Apa? Ya memang wajar sih ya kita kehilangan orang sayang pasti susah move on. Tapi dia diinin terus gimana gitu. Jadi dia nggak bisa move on. Nggak usah, tinggal ditutup ini aja. Oh oke. Hoodie-nya. Yang mau which one? Gitu aja kan, nunduk, nggak kelihatan. Ya, Are you sure? Ya. Why? mau tutup aja. Ini nggak apa. Wait. Ini nggak apa. Kenapa harus gue? Saya takut dia justru malah. Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa, oke. Dijagain, Mbak. Oke, sebentar ya. Panggil Mbak. namanya. Oke, silakan. Pak Yahya, apa yang mau disampaikan? Iya. Mama biar tenang di surga ya, Ma. Bantu doa untuk anak bungsu ini, cita-citanya kuat, mau membuktikan dengan Mama. Mama tasnya yang Mama beli dari jauh-jauh masih ku simpan. Ku nggak kasih orang. Mohon maaf yang lain-lain, pakaian semua, kerudung semua saya kasihin. Ku kasihin teman-teman Mama. Tolong Mama doa, bantu doa. Mama di surga bantu doa. Semoga sukses. Apa yang dicita-citakan anak. Ayah juga belum tentu dapat menyaksikan nanti pelantikannya. Ayah juga nggak tahu kalau umur ayah sampai di mana. Apa menyaksikan apapun tidak. Aku pun nggak ngerti. Itu urusan yang di atas. Mudah-mudahan aku masih bisa menyaksikan. Walaupun Mama sudah tidak ada, masih menyaksikan dari jauh. Aku ingin sampai anak ini terlantik dalam pendidikan dia. Aku sudah tahu itu pendidikan cuma 4 tahun. Ya, Pak. Iya. Cukup ya. Oke, Boleh makasih pamitan? Mama. Mama, Pamitan. makasih. Tolong bantu doa. Semoga sukses anak kita. Ya, makasih.
Bapak jauh lebih tenang ya sekarang ya. Iya. Baik. Iya, Mas Bayu. Ini jimat gimana Roy? Harus disita semuanya ya. Ya dong. Iya. Seperti tadi tujuan Pak Yahya datang ke sini kan juga mau menyerahkan ini semua ya. Mudah-mudahan setelah tadi udah sampaikan semuanya, Bapak lebih tenang Gimana dan jangan perasaan pernah berhenti Bapak? berdoa ya. Takut. Ada yang mau disampaikan terakhir Roy buat Pak Yahya? Saya berharap memang tidak gampang ya kalau ngomong lupain atau move Iya, on betul. atau Betul. lupain aja udah meninggal ya, itu Nggak bisa, Mas. gampang. Tapi saya cuma bisa pesen kamu bantulah si untuk pergi dengan tenang karena dia selalu masih berkeliaran di rumah. Iya. Saya Dan pun itu merasa nggak baik. itu masih ada, Mas. Ya itu istilahnya nggak baik sih, masih Harus didoain terus ya. ya didoain terus, Didoain dan diikhlaskan ya Pak didoain ya. dan diikhlaskan. Baik. Pak Yahya, terima kasih banyak. Iya. Turut prihatin sekali lagi, turut berduka cita atas kepergian sang istri ya. Terima kasih, selamat malam. Bapak boleh meninggalkan studio. Amin. Makasih Mas Roy. Makasih Mbak. Makasih Mas Bayu. Janganlah bermain ilmu hitam untuk kesuksesan diri sendiri. Akibatnya akan Anda rasakan di diri Anda dan juga orang lain. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku mendapatkan teror makhluk gaib karena memiliki banyak susuk di tubuhnya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Mita. Tujuh rupa dan saya dikasih ada dari dia itu Pegangan lah. pegangannya Sekarang kafenya masih ada atau udah tutup? masih. Waktu ibu datang ke orang pintar itu apa yang ibu lakukan? Saya ke orang pintar itu saya berendam 3 hari di sebuah kolam dengan kembang yang 7 rupa dan saya dikasih ada dari dia itu Pegangan lah. pegangannya Sekarang kafenya masih ada atau udah tutup? masih Tapi sepi. sepi. Waktu ibu melakukan ritual berendam itu sendiri, pakai baju lengkap. Ya, ada pakai baju lengkap tapi dibuka untaknya pakai kain seperti kain penutup gitu. Jadi setengah badan gitu. Oke. Selama melakukan ritual itu ibu diam aja atau ada merasakan atau melihat sesuatu? Saya suruh diam, terus selama 3 hari itu seperti orang semedi aja gitu. 3 hari itu saya baru keluar dari rendaman itu, terus dikasih sesuatu itu yang sekarang saya pegang. Oke. Tujuan ibu datang ke sini untuk apa? Saya sebenarnya ingin tahu makhluk apa yang selalu membayangi saya, mendampingi saya, sehingga orang-orang kalau ketemu saya itu merasa ketakutan. Saya juga bingung dan saya juga itu kan usaha saya satu-satunya untuk membiayai saya keluarga. Itu tadi ibu bilang kan jadi mami begitu Iya. ya di kafe itu juga Iya. ya. Anak-anak buahnya masih ada? Masih, Sekarang masih tetap masih. ikut? Oke, baik. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa tahu, Roy bisa melihat apa sebenarnya yang mengikuti ibu yang bikin orang-orang ketakutan ya. Kami akan ajak Anda untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Mita, dengan tanggal lahir 2 Mei 1979 dan mendiami rumah dengan nomor 19. Sosok yang tidak percaya diri dan iri hati. Rasa iri hatinya membuat jiwanya hancur melihat kesuksesan orang lain.
Hal ini yang membuat Mita melakukan segala sesuatu untuk menyingkirkan lawannya. Adanya rasa depresi karena kesulitan mendapatkan rezeki, hingga berujung ke ilmu hitam. Jalan pikiran yang tidak menentu membuat ia seperti kehilangan jati dirinya yang diambil oleh sosok gaib di tubuhnya. Selamat malam. Selamat malam, Tuan. Ya, silakan duduk semuanya. Terima kasih. Ibu Mita dengan tanggal lahir 2 bulan 5 1979 dan dengan nomor rumah 19. Ibu Mita punya usaha kafe, tapi juga sebagai mami, penyedia wanita-wanita malam gitu ya. Nah, untuk memperlancar usahanya datang ke orang pintar supaya lebih laris. Tapi bukannya tambah laris, justru malah sebaliknya. Bahkan pelanggan selalu ketakutan kalau ketemu dengan Ibu Mita karena melihat sesosok yang menyeramkan yang selalu ada di sisi Ibu Mita. Makanya datang ke sini mau mengetahui sebenarnya apa yang mengikuti Ibu Mita selama ini. Gitu ya, Bu ya. Nah, sosoknya itu yang menurut versi Ibu Mita seperti apa? Karena saya tidak bisa tahu apa itu maksudnya. Hanya orang lain yang ketemu saya itu selalu melihat ketakutan, berlarian gitu. Seperti melihat bukan saya. Kalau kamu ngelihat memang ada gangguan secara medis di bagian kayak bagian Ibu Mita. perut gitu-gitu. Kalau boleh tahu kenapa itu? Nah, itu dia. Kak Roy, ini kadang-kadang itu di kemaluan saya itu sering keluar seperti cairan gitu. Tapi saya udah coba ke dokter. Saya tanya mungkin itu keputihan atau bukan. Tapi ternyata bukan. Mungkin itu penyakit dari dalam. Kalau yang kamu lihat sakitnya Ibu Mita ini karena ada hubungannya dia pernah melakukan ritual kedukun atau memang karena Medis. gangguan medis? Saya ngeliat ini gangguan medis karena banyaknya sekali berganti-ganti dengan banyak orang. Itu menyebabkan bakteri atau virus yang muncul. Itu sejak kapan, Bu? Ya, sudah setahun. Ini. Oh, lama setelah ritual berendam itu? Iya. Berarti emang benar-benar hubungannya dengan medis dong ya, Bu ya. Tapi kalau Roy lihat selama ini kan Ibu Mita kalau ketemu orang lain tuh ngelihatnya menyeramkan gitu, ada yang Masa sih? ngikutin. Oh, kalau orang lain lihat serem gitu. Iya, katanya ada yang dampingi dan ngikutin. Apa benar sekarang dia juga diikutin sosok kayak gitu, Roy? Masih ada. Nah, jadi kan Ibu Mita sebenarnya juga jualan perempuan ya. Mami. Jadi dia masih diikutin makhluk itu belum selesai. Lagi pula jualan perempuan itu kan karma buruk ya. Jadi memang nih ada dua masalah nih, ada hubungannya dengan medis itu di perut dan di bagian kemaluannya, dan memang ada juga sosok yang mengikuti Ibu Mita selama ini. Ya begitu ya, Ra? Iya benar. Ibu Mita bisa tenang nggak? Bisa tenang nggak? Roy? Itu darah ya? Ya ampun. Darahnya keluar dari itu. Minta tolong dong, tisu basah dong. Aduh. Ibu bersihin dulu deh. Tolong dong di belakang. Ini semacam ini gini. Kamu berbuat, kamu bertanggung jawab. Ada sebab, ada akibat. Menjual seorang perempuan prostitusi, akhirnya kena sendiri dia punya Karma. apa itu? Karma Kemaluannya. semacam. Ibu bersihin dulu Ini deh, gimana bersihin. itu bersihinnya? Minta tolong. Saya Di belakang takut sekali. Ada timnya Aduh, yang bisa sabar ya. bersihin nggak? Sebentar, Ibu ikut dulu. Ibu ikut Oh, dulu. iya. Keluar dulu dibersihin dulu. Masih sulit sabar kan. Aduh, Baunya. karena dari kalau udah keluar darah gitu mah udah parah kali, Bay.
udah harus tanganin profesional. Iya, Dokter. itu mah bukannya magic kali. Sebenarnya itu udah kayak mengarah ke serviks segala macam. Bisa jadi ke situ. Tapi memang ada sosok gaib juga yang ikutin. Ada sosok gaib juga. Biasanya wanita-wanita malam waktu mucikari biasanya memakai Susu. susuk. Supaya laku. Iya. Nah itu tadi yang ngomong sama Mbak Five itu siapa? Ibu Mita atau bukan? Saya rasa Ibu Mita. Memang Ibu Mita. Jadi yang kamu gambar ini sosok perempuan ya, Roy? Iya, sebenarnya ini tuh adalah jiwanya dari Ibu Mita sendiri. Ini bukan hantu deh. Tapi ini adalah jiwa Ibu Mita yang menggelegar gitu. Ini jiwanya Bu Mita yang kamu gambar ya? Iya, jiwa mudanya yang menggelora seperti itu. Kamu marah. Aneh aja ngeliat orang kayak gitu. Maksudnya, apa sih? Kayak, Iya karena sembarangan ngomong itu menurut aku tuh nggak etis. even walaupun dia usianya lebih tua dari kamu gitu. Ya apalagi. No, exactly. We are the same age. Oh iya. Ya. 9. Serius lu? Tapi you look so much younger. Iya loh bener. Thank you so much. Alhamdulillah. Oke, Ibu Mita gimana kondisinya? Udah baik-baik aja, bisa dilanjut, bisa lebih tenang sekarang. Ya kami mohon bisa Iya, sama-sama lu tahan sama diri siapa ya, ya? jangan Betul. menyerang siapapun termasuk Mbak Five bintang tamu di sini. Bu Mita ini dulu waktu ke dukun hanya berendam 3 hari atau dipasang sesuatu di badannya? Ya, ada dimasuk. Hah? Seperti susuk. Pakai susuk juga? Ya. Jadi ini sebenarnya aku rancu sih. Ini adalah Ibu Mita zaman dulu dan plus ini kayak adalah sosok makhluk juga ya. Bisa 2 arti. Di dalam Ibu Mita punya kepribadian yang seperti ini. Dan juga mungkin juga ini adalah sosok pendamping Ibu Mita untuk melancarkan usahanya di dunia prostitusi. Tapi kamu melihat emang Ibu Mita ini punya banyak susuk ya? Iya. Tapi hari tuanya jadi nggak bahagia. Ibu Mita tahan dulu ya, tahan diri ya. Saya pengen kafe saya rame lagi kayak dulu. Ibu, walaupun ibu frustasi, kafenya sekarang udah nggak rame lagi, tapi bukan begitu caranya, malah cari perempuan lain untuk dijual, Bu. Ibu emang nggak kapok? Karena itu satu-satunya. Saya penghasilan saya dari situ. Karena biasanya sih kan kalau udah terlanjur di situ susah move on untuk di bidang yang lain, baik jadi bingung. Karena udah tahu gampangnya, tahu caranya. Udah tahu sistemnya, celahnya bagaimana seperti apa. Five-nya. Iya. Ini barusan dia coba untuk nyerang ke Five lagi, terus sakit lagi. Seperti tadi, nyerang, terus sakit. tiba-tiba sakit. Itu hukum karma sih, Bay. Soalnya jualan perempuan. Ini pelajaran juga buat pemirsa di rumah yang lagi menjalani profesi ini. Saya yakin kok di luar sana ada banyak juga yang melakukan pekerjaan sebagai mucikari atau mami. Kalian harus tahu bahwa efeknya sangat buruk ketika di hari tua nanti. Mungkin bisa kena cancer, Macam-macam. kesendirian, nggak ada yang mau, pernikahan gagal-gagal mulu. Itu adalah karma-karma buruk yang akan dihadapi oleh kalian jika menjalankan profesi yang seperti ini. Dan ini sekarang kalau udah kayak gini gimana bahagia hidupnya? Aku ini deh, Bu Mita, apa ya? Tadi saya lupa ngomong apa. Wait a minute. kamu perlu sesuatu nggak untuk Saya nyadarin butuh Bu air Mita? aja, air yang biasa. Air ya. Bu Mita, Bu Mita dengar saya. Klingsing aja dari
Sebenarnya ibu tuh udah tua, harusnya mikir ke depannya kalau lagi ntar ajal menjemput gimana. Saking saya tuh kalau sama orang yang lebih tua tuh saya rada nggak bisa kayak biasanya. Tapi Roy, saya ini udah sakit begini. Sangat pengen anak sebuah saya laku dan kafe saya rame. Karena dengan begini saya dapat uang. Kemana lagi saya gitu? Kalau kayak begini, Roy. Itu kalau laris nggak laris kan dari hospitality-nya bisa gimana Bu, makanannya enak kah? Apakah mau dessert? Seperti itu. Terus ada Saya nggak lagi. punya usaha lain, Roy, selain ini, Roy. Ada. Inilah cara saya yang paling gampang saya mendapatkan uang. Misalnya ada live music, Makanya yang dijual apa sebenarnya di kafenya gitu? jualan perempuan. Seharusnya kan bisa banyak. Kafe kan restoran, tempat makan, tempat kumpul ada entertainment, Ngopi-ngopi. hiburan. Look, oh my god, I forgot my zipper. Really? Bener. Malu. Terus udah gitu, Bu, apa sekarang sakit lagi? Ibu kalau nggak tenang, itu langsung terasa loh efeknya di badannya. Bu, saya tuh tak pengen nyesain satu-satu. Gini aja ya, Bay. Dia kayaknya punya jimat deh. Ibu punya jimat ya? Tadi kan lu sempat bilang tuh, dikasih pegangan. Ada, Di mana? saya simpan di belakang. Kita akan lihat jimatnya, lalu kita netralisir biar nggak ganggu orang. Oke. Mentalnya, kita kan punya mental. Iya. Kalau misalnya mengucapkan sama mental kita kan jadi ada terganggu juga, nggak nyaman. Tuh. Boleh silakan diambil Bu Mita. Jalannya udah sakit banget loh bagian itu, Miss V-nya itu. Nggak, ini tapi pelajaran nih ya. Maksudnya partisipan yang datang kan bisa kita tarik pelajarannya. Banyak hal-hal sebenarnya yang bisa kita pikirin panjang gitu kalau mau menggunakan hal mistis ya. Nggak ada yang pakai dukun kan, nggak ada yang pakai mistis di sini. Bener. Itu. Ini jimat, Roy. Itu apa, Bu? Ini jimat. Kenapa? Ini ibu ini kenapa? Gak tahu. Ini tahu-tahu muncul belatung di sini. Roy, kena nggak Roy? Aku kena. Ibunya kenapa? Kena ya? Di sini doang. Ibunya kenapa Kamu tadi? Kena nggak? Nggak Tadi tahu. ngapain tiba-tiba langsung? See my back. Nggak ada. Itu, nggak, ini itu gimana, cuma Roy? Itu doang. Ibu, Sama Ini kena. ibu ambil nafas, ibu ambil nafas, ibu ambil nafas, tenangin dirinya ya. Iya, iya, iya. Tak tisu mas? Iya, 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 ibu sabar. Ibu sabar ya, ibu sabar. Itu orang jelek. Iya, 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 iya. Iya, Dirinya dijual-jual. iya, 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 ibu sabar ya. Ibu sabar, ambil nafas, kuatin, tenangin. Siapa yang sini? Hah? Siapa yang sini? Tenang, jangan dipengaruhi. Ayo ikut saya. Pengaruh, biarin. Ayo, kamu. Jangan kasih tangan. Hah? Kamu. Ayo. Jangan kasih tangan. Kamu ya. Hah? Kamu. Minta tolong dong, ini tolong bangunin. Ini ibunya udah bisa. Ayo ikut saya. Tolong security. Ayo. Kita ibu kumpulin tenaganya. Kita bantu ya, kita bantu duduk berdiri. Ibu dibawa keluar dulu ya. Ya, ibu sabar ya. Kamu ikut saya. Hah? Kamu. Jangan. Ibu Mita bisa kendalin dirinya nggak? Ini saya bicara Kena sama Ibu belakang Mita kan. kan? Ibu Mita, Iya, Ya? yang ini Mana? doang. tuh kasihan orang takutan loh. Semuanya bersih. Nggak semuanya kayak gitu bisa dijual, Bu. Dan banyak orang ini yang marah sebenarnya sama Ibu. Ibu punya anak perempuan nggak? Anak saya perempuan. Punya anak perempuan, dijual juga? Ya. Ibu jual anak ibu sendiri? Karena saya lagi butuh duit banyak. Sini siapa yang mau Ayo. Saya mau ke saya. Saya mau ke saya. Enggak. Kamu ya. Ibu
Ibu minta bisa tenang nggak? Balik lagi ke kursinya ya. Saya minta Ibu minta balik. Anaknya dijual. Bu, kalau udah apa namanya? Udah hari menjelang senja gitu ya usia. Ya apakah sebaiknya tambah welas asih ya? Tambah bijaksana. Harusnya sih seperti itu. Tapi ini malah mau ngajak laris lagi, mau jualan ya gimana? Nanti nggak selesai nanti Bu Mitanya. Tapi sikap dia kayak gini karena dipengaruhi sama makhluk gaib. Frustasi sebenarnya, karena kan frustasinya dia. finansialnya kan financial problem kan. Betul, kafenya berantakan, satu-satu usahanya gak laku. Dan dia pikir salah satu cara, bukan salah satu cara, tapi satu-satunya cara supaya laku lagi adalah dengan jual perempuan lagi. Dan dia nggak bisa lakuin itu, makanya dia frustasi begitu ya, Roy. Iya. Terpaksa nanti kita take out kalau misalnya memang ini tidak akan ada cleansing, karena ini adalah medis. Kalau pengaruh ininya makhluk gaibnya, sosok yang ngikutin dia yang di samping kanan kiri itu masih ada? Saya lihat udah enggak sih. Oh, udah enggak. Jadi sebenarnya dia emang nggak dipengaruhin sama black magicnya atau sama makhluk-makhluk gaibnya gitu ya? Saya lihat dia frustasi sih. Dulu dia memakai susuk segala macam. Tetapi akhirnya lama-lama luntur, nggak laku, frustasi akhirnya. Seolah-olah kayak kesetanan. Nah, itu kalau pakai susuk memang ada yang ikut ya? Iya, biasanya sih ada yang ikut. Tapi kan udah lama sekali. Udah lama susuknya. Ingin tahu apa? Kedukun. Kedukun pun sebenarnya butuh biaya loh. Iya. Ya kan? Kedukun itu bukan gratisan. Kalau mau yang efek yang lebih dahsyat, dia biasanya kedukunnya yang advance. Iya harus bayar berjuta-juta rupiah. Beda sama dukun yang sukarela. Nggak ada yang sukarela ya. Rasanya tidak ada. Kalau menjadi profesi dukun, mereka udah pasti mencari duit dari sana juga. Iya. Ada satu sisa telur. Saya penasaran ini buat apa. Apakah pengen nyentuh telur nikah? Ada apa dengan telur itu, Roy, sebenarnya? Iya, telur ini berhentinya cepet ya. Langsung berhenti. Oke. Tadi berhenti lagi dong sini. Oh iya ya, serem ya. Emang kan ada catnya. Sekarang saya serahin semua sama Bayu deh. You can handle it. Dia mau apa? Ibu minta. Karena ini semua medis, saya bukan porsi saya. Jadi kalau menurut Roy Kiyoshi memang ibu harus mendapatkan penanganan medis supaya organ-organ dalamnya termasuk organ vitalnya ibu itu bisa benar-benar diobati kalau memang ada masalah. Sementara susuk-susuknya sebenarnya udah nggak aktif ya, udah nggak ada lagi. Jadi kalau selama ini mungkin ada orang melihat ibu itu ada sosok yang menyeramkan, itu seperti Roy bilang tadi, setiap kita pasang susuk pasti ada memang makhluk astral atau makhluk gaib yang ngikutin. Mungkin itu yang selama ini dilihat. Tapi sekarang udah nggak ada lagi ya. Udah ada, dia frustasi. Hanya tinggal frustasinya. Kok nggak bisa kayak dulu lagi ramenya. Kayaknya memang asal masalahnya ini, akar masalahnya dari usaha yang salah sih, yang dijalanin itu, Bu. Udah. Susuknya perlu dikeluarin nggak, Roy? Masih bisa nggak? Susuknya udah mendarah daging sini. Dan susuknya waktu itu pernah taruh di dalam. Iya. Jadi ketika susuknya udah lama mengendap, biasanya dia jadi medis gitu loh. Ya. Ini jimat ini harus diapain? Kita bakar jimatnya ya. Boleh minta korek api? Boleh minta api? Torch. Lighter. Dibakar.
Thank you. Makasih. Kamu yang bakar? Aku atau Fevi? Oh, Mbak Fevi boleh yang bakar kok. Apa itu? Kamu aja lah, Roy. No, please, Sama apa? don't let me do it Males. again. Aku takut sih, ini apa coba? Dalamnya pernah nggak dibuka dulu? Oh iya, mau buka. Jangan pakai tangan dong, pakai glove. Oh. Oh, minyak. Dan biji lada. Kita belum tahu nih sebenarnya minyak dan biji lada diapain ya. Ini yang paling penting pertanyaannya. Itu biji ladanya saya nggak tahu itu. Saya dikasih dari dukunnya, dari orang pintar itu. Kalau untuk itu minyaknya pada saat saya mau praktek itu saya oleskan ke badan, telinga, gitu. Itu saya pakai. Boleh dibuka nggak, Bu? Boleh minta tolong dibuka. Biji lada. Kalau mau Biji lada diapain? dipakai katanya. Disimpan di dompet. Mau kalau dagang saya kemana-mana dipakai itu katanya. Dipakainya di Fungsinya apa itu kalau dibawa? Pokoknya saya nggak tahu itu emang peraturan dari itu. Pokoknya taruh di dompet kalau saya mau praktek, Mau apa? mau praktek mau ke kafe. ke kafe. Tapi nggak ada pengaruhnya, nggak ada efeknya. Nggak lebih laris juga. Enggak, Tapi masih disimpan. saya masih. Buat apa, Bu? Memang itu. Karena saya bingung mau buang kemana. Jadi dia udah nggak laku, Bay. Masa kejayaan dia udah turun gitu. Tapi dia dikasih ini supaya laku dan nggak laku, tapi masih disimpan. Iya makanya. Taruh sini boleh? Silakan, Bu. Gimana bro? Ini mudah-mudahan setelah ini dibakar dihilangin semua, Ibu benar-benar ini ya, Bu, maksudnya taubat gitu, jangan gunakan hal-hal mistis lagi untuk memperlancar usahanya. Pertama juga usahanya aja udah usaha yang salah kan. Karena saya boleh tanya, itu makhluk apa yang ngedampingi saya itu? Ini adalah kamu sendiri. Kamu mau tahu ini kenapa? Ini adalah kamu, Bu Mita. Yang ngedampingin dia selama ini. Ini adalah sisi lain dari Bu Mita. Itu yang lain-lainnya udah nggak tahu kemana. Jadi udah nggak ada yang makhluk yang ngikutin. Kalau ada pun ini pasti laris dong. Ya, secara logika. Ya kan, pakai jimat-jimat gini harusnya laris. Sekarang mana finansialnya kan lagi hancur. Lalu kemudian dia bertanya, ini makhluk apa? Dan saya jawab, ini adalah kamu. Karena kamu suka kayak ngajak-ngajakin orang. Jadinya kayak setan deh. Ngerti kan? Gak kebakar nih. Ibu nggak kepikiran punya usaha yang lain gitu, Bu? Belum ada modal usaha. Belum ada modal usaha. Kalau kafenya dijual, itu masih punya Ibu atau masih sebenarnya hasil pinjaman dan utang? Karena kemarin sepi itu, jadi saya untuk anggotan untuk Oh, dijaminin. jam. Kafenya juga udah dijadiin jaminan. Ya udah kerja yang lain. Tapi dia emang bener-bener buruk banget sih Iya. secara finansialnya. Aduh, Banyak jarumnya, Bay. Hah? Ada jarumnya? Enggak. Itu apa sih?
selanjutnya nih Ibu Mita harus gimana, Roy, untuk hidupnya dia? Ibu Mita harus menebus segalanya dengan cara beribadah yang kuat. Taubat. Ya, Ibu Mita ya. Tunggu sebentar ya, saya penasaran sama telur ini. Isinya kok macam-macam ya? Ada yang aneh loh sama ini. Ini telur biasanya dipakai buat apa ya, Bu ya? Hah? Ritual aja pada saat Dimakan? Iya. Ada jarum-jarumnya gini dimakan. Iya mau. Dimakan mentah gitu? Tuh. Ibu buat apa sih, Bu? Tadi barusan yang makan itu Ibu nyadar nggak? Saya nggak tahu. Tiba-tiba saya aja langsung mau makan. Tiba-tiba ada yang gerakin aja Iya. gitu. Ini Bantu telurnya telur ini juga. deh. Aneh banget. Di dalam cangkang telurnya tuh ada kayak barang-barang gitu loh. Ini kita butuh tampaknya penyambar api ya. Coba saya tambahin ya ininya. Mati kan? Saya tambahin ya. Awas dulu. Sebentar, ini saya mau lihat dalamnya ya. Isinya macam-macam loh. Lihat deh, Ini ada besi. ada besinya. Tuh, lihat ya. Ada sih. besi kecil. Besi kecil nih di sini. Ya, itu susuknya ya. Iya. Jadi kita, bentar ya. Iya, ada besinya loh. Kamu belum kena minyak kan? Kamu bakal deh. Takutnya aku nyambar ke aku. Aku pinjam dulu yang itu. Oh iya. Sudahkah? Udah. Iya udah. Itu ternyata ada banyak besi-besi kecil Iya. di dalam Jadi telurnya. di dalam telurnya itu lucu deh. Ada besinya, besi-besi kecil gitu. Kayak potongan peniti gitu ya. Iya, potongan Kecil peniti. segitu, setipis peniti. Susuknya keluar dari situ. Ritualnya ya udah luntur ya berarti. Tapi ini udah benar-benar luntur dari dia, Roh. Mm-mm. Dan sekarang berarti kita bisa hidup dengan normal gitu. Mudah-mudahan bisa hidup dengan normal ya. Ya, Ibu Mita jadi nggak usah pikiran lagi. Ada yang datengin, ada yang ngikutin, ada yang ngedampingin. Makhluk-makhluk gaib itu udah nggak ada kok. Ya. Iya. Udah itu aja sih pesan saya. Jangan ngelakuin kejahatan lagi di hari tuanya. Ya. Jangan lupa ke medis untuk diperiksa lagi kesehatannya ya, Bu. Terima kasih. Ibu boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Menurut Iya. ada ini. Iya nih. Kok bisa ada ya? Dari laundry. Rese. Habis. Oke. Setiap orang pasti memiliki kesalahan. Berjalanlah ke depan tanpa melihat ke belakang. Dan nikmati setiap proses menuju keberhasilan. Yahya dan Mita, dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini. Pak Yahya tadi datang ke sini cerita sering datang ke dukun sebelumnya dan justru karena ritual yang sering dilakukannya itu
dia harus rela kehilangan istrinya yang meninggal dunia. Sementara Mita, Ibu Mita tadi memang punya profesi yang bisa dibilang tidak pantas sebagai mami, punya kafe tapi juga menjual wanita. Dia pasang susuk di mana-mana dan justru kesehatannya yang sekarang terganggu di usianya yang sudah tidak muda lagi. Gimana tanggapan kamu, Roy? Yahya dan Mita. To the point aja, saya lebih simpatik sama Yahya. Kenapa? Karena Yahya itu tulus banget cintanya. Dia mencintai seorang istrinya, kemudian istrinya meninggal, dan dia masih belum bisa move on dan belum bisa melupakan. Itu kayak, ya bisa dibilang cinta sejati nggak sih? Enggak ya? Iya sih. Cinta sejati sih sebenarnya. Masih Cinta disimpan yang loh barang-barangnya setia soalnya. gitu. Iya, makanya dia juga nggak ada niat untuk ke cewek lain. Dia nungguin terus, bajunya juga dibuat diklonin anaknya juga. Saya rasa itu hal yang menyedihkan sih. Belum bisa lupa sama orang yang meninggal. Itu dia merasa bersalah karena dia sering ke dukun, ritual zaman dulu gitu. Ada kaitannya dengan meninggal istrinya ya? Iya sih sebenarnya. Tanggapan kamu gimana, Faifi? Ya ini semua pelajaran terbesar buat orang-orang yang berpikir ya. Seharusnya dua dari orang ini tidak boleh ditiru. Karena semua pasti ada konsekuensinya. Dan kita nggak pernah tahu konsekuensinya apa. Iya. Jadi nggak bisa kita ukur resikonya. Iya, resiko dunia mungkin lebih ringan dibandingkan resiko di akhirat nanti. Iya. Iya. Faifi, terima kasih banyak sudah hadir di Penembus Mata Batin. Sama-sama. Sukses untuk semua rencana baiknya. Amin. Roy Kiyoshi, terima kasih Thank you. penjelasan dan pencerahan Terima malam kasih. hari ini. Pemirsa, jadilah manusia yang selalu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Janganlah menjadi manusia yang serakah, karena itu justru cara setan untuk menyesatkan kita. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.